Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Sahabat Inspiri, selamat sore dan ketemu lagi kita dalam acara Obras, obrolan cerdas. Kali ini kita akan ngobrol mengenai finance. Topiknya adalah finance for non-finance atau FINON. Untuk itu, kali ini kami akan menghadirkan seorang narasumber, seorang finance dan accounting analis yang sudah puluhan tahun malah melintang di dunianya, baik di BUMN maupun di sektor swasta, yaitu Bapak Lukmanul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lukman telah hadir pada acara Obras di Inspiring Production ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan ngobrol mengenai finance for non-finance ya. Untuk membuka, saya mohon Pak Lukman memberikan gambaran seberapa penting sih sebetulnya laporan keuangan itu untuk dibaca, difahami, dimengerti oleh seluruh bagian dari suatu perusahaan itu. Silakan Pak Lukman. Baik Pak Pria, terima kasih telah diundang oleh Inspire TV dalam acara Obras ya, obrolan cerdas. Dan mudah-mudahan acara ini merupakan acara yang bermanfaat untuk teman-teman sahabat-sahabat kita di luar sana. Amin. Amin. Dan apa yang disampaikan Pak Pri tadi mengenai seberapa penting laporan keuangan, bahwa laporan keuangan ini boleh dikatakan sangat penting Pak. Kenapa? Sangat penting. Laporan keuangan merupakan perwujudan dari parameter ukuran kinerja. Karena ukuran kinerja ini harus diukur dalam bentuk angka-angka sehingga lebih clear dan measurable, artinya terukur. Nah, untuk siapa saja laporan keuangan ini penting. Nah, di dalam laporan keuangan ini seperti kita ketahui, mungkin bagi teman-teman yang berlatar belakang finance, mungkin hal ini sudah biasa ya bagi mereka. Tetapi bagaimana ini membuat jadi penting bagi teman-teman non finance seperti marketing katakan. Yeah. Nah, kepentingan yang tadi saya ingin sebutkan adalah mengenai laporan keuangan adalah kepentingannya untuk pihak internal, dalam hal ini organisasi di perusahaan. Yang kedua untuk kepentingan di pihak eksternal, karena ada beberapa kepentingan mereka tentang laporan keuangan. Kalau eksternal mungkin kita kenal dengan divisi dengan pemerintah, dalam ini pemerintah, yaitu divisi pajak, departemen pajak. Karena dalam hal ini mereka membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil atau untuk mendapatkan pembayaran pajak dari hasil usaha 1 tahun perusahaan. Gitu Pak. Bagaimana dengan yang internal tadi Pak? Karena internal tadi Pak Lukman menyampaikan bahwa sebetulnya perlu melihat performance secara angka-angka itu. Saya backgroundnya marketing gitu. Saya merasa buat apa sih? Itu awal-awalnya saya begitu, karena yang penting buat marketing kan saya jualan banyak-banyak. Gitu. Betul. Semakin banyak saya menjual, tentu semakin untung dong perusahaan. Gitu. Nah, betul Pak Pri. Nah, mungkin ini perlu kita sadari sama-sama ya dengan apa yang pentingnya laporan keuangan. Karena selama ini mungkin pihak perusahaan memberikan job desk atau kegiatan untuk tim marketing, ya you harus sampai target salesnya masuk, ya kan. Tapi sejauh mana tim finance juga memberikan feedback kepada teman-teman di luar divisi finance ya, dalam hal ini memberikan laporan. Karena di dalam laporan ini kan ada periode yang harus disampaikan, katakan bulanan. Biasanya kan dalam laporan keuangan ada laporan bulanan, dan itu disampaikan kepada divisi yang lain. Disampaikan apa maksudnya? Ya, misalkan sales, omset kita sekian. Di samping omset, kita juga ada pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga tercerminlah di situ margin katakan gitu kan. Laba rugi bukan hanya omset, tapi ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing divisi. Oh, oke. Jadi misalnya saya marketing nih, saya jualan banyak, ya, tapi saya juga mengeluarkan expense banyak. Betul. Saya juga misalnya ada diskon, ada bonus segala macam itu ada di laporan itu ada, ya, semuanya ada. Berarti untuk marketing seperti saya, itu selain omset yang setinggi mungkin, saya juga harus tahu informasi mengenai expenses dan diskon atau bonus tadi yang saya keluarkan ya. Itu yang menjadi barometer atau parameter dari marketing ya. Iya, betul. Oke, untuk divisi yang lain gimana Pak? Nah,
Divisi yang lain juga di sini juga harus diberikan gambaran bagi mereka. Nah, tugasnya divisi finance ini juga memberikan laporan. Tadi contoh laporan keuangan mungkin yang kita bahas hari ini kita juga harus membuat lebih simpel ya, yaitu laporan keuangan dalam hal ini laba rugi. Ya. Karena kalau kita bicara laporan keuangan banyak sekali laporan keuangan, ada neraca, laba rugi, lantas cash flow. Nah, kita coba fokuskan kepada laba rugi ya. Nah, di dalam laba rugi itu tercermin kegiatan-kegiatan dari masing-masing. Marketing menghasilkan sales dan juga mengeluarkan biaya. Nah, seluruh kegiatan ini, kegiatan pengeluaran biaya maupun omset tercatat di dalam laporan keuangan. Oke. Begitu juga divisi yang lain, katakan divisi Produksi. Nah, itu tercatat kegiatan mereka dari proses pengadaan bahan baku, katakan pengadaan bahan-bahan yang mensupport. Nah, itu kan tercatat di dalam laporan keuangan yang disebut dengan HPP atau COGS. Oke, bagaimana divisi yang produksi ini mengelola supaya keluar HPP yang serendah mungkin. Betul. Supaya ada profit semakin tinggi bagi perusahaan gitu ya Pak ya. Betul. Oke, itu produksi, marketing. Bagaimana divisi lain Pak? Nah, divisi lain pun sama halnya dengan divisi yang lain, marketing dan produksi. Misalkan di sini divisi general affair atau divisi umum. Nah, mereka kan yang mengatur pengeluaran rumah tangga perusahaan, mulai dari mungkin sewa gedung, pembelian ATK. Nah, semua ini tercatat. Cuma memang posnya dibedakan. Ada pos biaya administrasi umum, ada pos biaya sewa, yang semua ini tergrouping atau tercatat dalam grup biaya operasional disebut. Oh, gitu. Jadi kalau saya boleh simpulkan sekilas dari obrolan kita yang pertama ini, bahwa laporan keuangan dalam hal ini laba rugi itu sangat penting buat seluruh divisi. Betul. Marketing tidak hanya menjual sebanyak-banyaknya, tapi dia juga harus menyadari biaya yang dia keluarkan untuk mencapai sales setinggi itu. Betul. Divisi produksi juga sangat penting mengetahui laporan keuangan karena dia harus tahu dan memahami bagaimana membuat HPP atau COGS se-efisien mungkin supaya mendapatkan profit untuk perusahaan yang setinggi mungkin. Demikian juga General Affairs harus mengelola cost untuk keperluan-keperluan umum, kantor, sewa kantor, ATK, kendaraan mungkin juga begitu ya. Oke. Cukup memberikan pencerahan buat kami Pak. Laporan keuangan rugi laba adalah salah satu daripada dashboard perusahaan dalam mengambil keputusan dari seluruh divisi. Dan di atasnya tentunya top level manajemen juga akan sangat terbantu melihat laporan rugi laba ini untuk menentukan kebijakan-kebijakan untuk masing-masing divisi, baik divisi marketing, produksi maupun yang lain Pak. Begitu ya? Betul. Pak. Oke, terima kasih banyak untuk sesi 1. Kita sudah cukup memberikan pencerahan mengenai betapa pentingnya laporan keuangan dalam hal ini laba rugi untuk kita semuanya. Baik, betul. Sahabat Inspiring, sesi pertama untuk Finance for Non-Finance kita sudah mendapatkan pencerahan yang cukup dari Pak Lukmanul Hakim mengenai betapa pentingnya laporan rugi laba buat seluruh divisi dari suatu perusahaan. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak Lukmanul Hakim tentang Finance for Non-Finance setelah pesan komersial berikut ini. Tetap sehat, tetap semangat, salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspiring, salam inspirasi. Kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Bapak Lukmanul Hakim mengenai finance for non-finance. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan mengenai laporan laba rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pri. Tetap sehat, tetap semangat ya Pak. Alhamdulillah tetap sehat Pak. Untuk sesi kedua ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi mengenai makna laporan laba rugi Pak. Jadi tadi kita sudah melihat seberapa pentingnya laporan laba rugi itu bagi seluruh departemen, bahkan ke eksternal tadi ya. Di eksternal ada pemerintah, ada perbankan yang memerlukan laporan rugi laba bagi perusahaan itu. Nah,
Untuk laporan laba rugi itu sendiri, Pak, formatnya yang baku, Ya. mungkin ada format bakunya, Betul. tapi sebetulnya apa sih yang ada di dalam itu apa Iya, saja? iya. Kemudian filosofinya seperti apa sih, Pak? Bagian-bagian penting dari laba rugi itu sendiri, laporannya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Pri. Nah, di sesi kedua ini kita akan coba membahas agak lebih dalam ya mengenai laba rugi, terkait filosofi dan pos-posnya ya kan. Nah, jika kita membahas dari sisi filosofi, ya sebagaimana orang berusaha atau berdagang, tentunya di awal sudah terpikir berapa peluang yang ada di pasar, berapa omset yang akan dihasilkan, berapa laba atau cuan yang akan dihasilkan. Nah, cuma dalam hal ini dia harus melakukan recording dengan format yang standar sehingga bisa dikonsumsi oleh pabrik. Katakanlah laporan keuangan ini menjadi konsumsi yang standar. Oleh karena itu pos-posnya juga memang di dalam laporan laba rugi memiliki pos-pos yang sudah ditentukan oleh kebijakan akuntansi disebutnya. Mulai di atas kalau kita lihat itu laba rugi adalah merupakan hasil dari omset atau sales tercatat di atas. Oke. Di paling atas. Lantas urutan berikutnya adalah biaya yang terkait untuk dapat menghasilkan sebuah produk yang disebut dengan biaya produksi. Nah, ini posnya tersendiri dan khusus untuk biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk, sehingga tidak keluar dari komponen biaya itu. Satu, katakan tadi kita sebut biaya produksi. Nah, itu adalah komponennya adalah disebut dengan COGS atau HPP. Ya, komponennya bukan hanya biaya produksi, tetapi nanti ada bahan baku, bahan penolong, lantas ada biaya HRD atau sumber daya manusia yang terkait di dalamnya bagian produksi. Oke. Dari hasil ini nanti juga ada pengelompokan lain, biaya-biaya operasional. Nah, ini kelompoknya tidak berhubungan dengan menghasilkan produksi. Nah, okay. Jadi biaya overhead, biaya sewa kantor dan segala macam ini dikelompokkan dalam biaya operasional yang kelompok besarnya. Ya. Nah, sehingga dari urutan-urutan ini merupakan urutan-urutan yang memang sudah baku. Karena standar akuntansi memiliki standar yang sudah disepakati bersama. Jadi tadi pertama adalah penjualan, Ya. Kemudian harga bahan pokok, Iya, harga pokok produksi, harga pokok produksi HPP atau COGS. COGS kita sebutnya. Kemudian itu kelompok sendiri ya Pak, Kelompok ada sendiri. partikel-partikel di dalamnya. Ya. Kemudian ada kelompok lain biaya operasional. Iya. Ada juga partikel-partikel di bawahnya. Betul. Ada kelompok lagi nggak Pak? Ada breakdown-breakdownnya. Ada lagi di bawah nanti adalah biaya others atau biaya lain-lain atau pendapatan lain-lain yang di luar usaha dari sebuah kegiatan usaha perusahaan tersebut. Oke. Ujungnya di bawah apa Pak? Nah, ujungnya itu adalah disebut dengan net margin atau hasil usaha bersih. Oke Pak Lukman, jadi saya sedikit mencoba menggarisbawahi dulu sebelum disimpulkan gitu ya, bahwa sesudah sales itu akan ada biaya produksi. Ya. Ya. Setelah biaya produksi nanti akan ada pengurangan lagi mengenai overhead gitu Ya. Pak. Kemudian sesudah itu apa lagi ya Pak? Nah, mungkin kita akan lebih jelas lagi nanti mengenai struktur laba rugi ya. Tadi kita sebutkan, kita sampai kepada biaya produksi, pengurang antara sales dengan biaya produksi kita sebut dengan gross margin atau laba kotor. Oke. Jadi sebelum ke overhead itu ada komponen laporan laba rugi yang disebut sebagai gross margin. Itu adalah pengurangan dari sales dikurangi biaya produksi dengan segala komponennya. Itu adalah gross margin. Oke. Terus? Tapi tidak sampai di situ aja Pak Pri. Ternyata ada lagi biaya lagi, komponen biaya yang di luar dari biaya produksi. Oke. Karena kenapa dia dikelompokkan dalam biaya di luar produksi? Karena tidak berhubungan langsung dengan menghasilkan produk. Oke. Contohnya biaya sewa, biaya HRD, biaya lain-lain. Nah, ini kita kelompokkan menjadi biaya operasional atau biaya overhead kita sebut biasanya ya, biaya overhead. Nah, pengurang antara tadi ya gross margin atau laba kotor dikurang dengan biaya yang dikeluarkan, biaya operasional, itu disebut dengan margin laba usaha atau operating margin. Operating margin. Oke. Nah, sampai situ pun ternyata belum selesai juga. Ada mungkin biaya-biaya yang dikeluarkan di luar dari biaya overhead atau biaya operating
operating expense tadi. Seperti contoh biaya lain-lain, mungkin ada biaya bunga atau apa. Kalau perusahaan ini menggunakan dana pihak ketiga atau pihak perbankan, itu dikurangi lagi dengan biaya lain-lain disebutnya, belum pokok. Nah itu menjadi laba sebelum pajak. Earning before tax. Kita sebut biasanya tuh bisa dikenal ya, familiar dengan earning before tax (EBT). Sampai situ ternyata belum selesai juga, masih dikurangi lagi nih. Makanya peran laba rugi jadi penting. Kenapa? Sampai situ aja belum selesai, masih ada lagi biaya pajak. Nah ini yang dikeluarkan setiap tahun dalam masa 1 tahun takwim, kita bayarkan kepada pemerintah pajak PPh Badan. Setelah dikurangi, barulah ini yang menjadi haknya perusahaan atau haknya hasil usaha bersih yang disebut dengan setelah earning before tax dikurangi pajak menjadi net income setelah pajak. Earning after tax. Oke. Jadi ujungnya adalah net profit atau dikenal dengan earning after tax. Itu dihasilkan dari sales. Ya. Dikurangi dengan biaya produksi menjadi gross margin. Dikurangi lagi dengan biaya operasional atau overhead menjadi operating margin. Dikurangi lagi dengan others itu menjadi earning before tax. Baru kemudian tax sebagai pengurangan menjadi earning after tax atau net. Ini yang menjadi hak dari perusahaan penuh untuk diklaim sebagai keuntungan bersih gitu ya Pak. Oke. Namun begini Pak Pri, ada satu lagi. Itu kan baru dari sisi angka-angka absolut, disebutnya angka. Misalkan kalau punya sales 100, APP-nya 80 menjadi 20. Ada satu analisa lagi. Ya, kita harus memberikan edukasi kepada teman-teman non-finance mengenai analisa vertikal dan horizontal. Analisa vertikal artinya gini. Dari hasil angka-angka akan terlihat secara percentage. Karena biar tahu nih sebetulnya gross margin kita tuh berapa persen dari sales. Sehingga terlihat kan teman-teman marketing mungkin tahu sebetulnya dia kan punya margin sekian, yang diskon yang waktu lepas berapa, jadi gross marginnya berapa persen. Nah itu ada namanya analisa vertikal, yang semua angka-angka dalam absolutnya itu dibandingkan dengan salesnya. Jadi salesnya 100%. Berikutnya HPP atau COGS terhadap sales berapa persen. Terus gross margin terhadap sales katakan 20%, terus ke bawah sampai net katakan 5%. Nah itu dalam bentuk percentage, sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami karena ada percentage. Berarti analisa vertikal itu adalah percentage. Kalau horizontal Pak? Nah horizontal apa bedanya sekarang gitu ya? Kalau tadi vertikal itu untuk periode tertentu saat itu. Kalau dengan yang ada lagi analisa yang berikutnya adalah analisa dengan cara horizontal, tetapi tetap sama, bentuknya adalah persentase. Karena untuk yang horizontal kita membandingkan antara periode tahun ini dengan periode tahun yang lalu dalam periode yang sama. Katakan sama-sama 1 tahun penuh usaha, tahun 2000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, jadi kalau tidak salah, kalau vertikal itu di periode yang sama terhadap sales yang dicapai. Kalau itu vertikal ya? Vertikal. Kalau horizontal itu adalah periode yang berbeda dengan perhitungan yang sama. Tapi periodenya berbeda. Jadi ada analisa vertikal, ada analisa horizontal untuk laporan laba rugi. Baik. Nah, gunanya untuk apa tuh Pak yang tadi? Ini ada juga gunanya. Setelah dapat hasil horizontal itu persentasenya, kita akan lihat pertumbuhannya. Artinya, tahun lalu salesnya 100, tahun ini 120, maka ada peningkatan 20%. Growth. Nah, pertumbuhan. 20%. Atau bisa positif, bisa negatif. Bisa naik, artinya tumbuh atau negatif tumbuhnya. Nah, di situ peran akunting memberikan edukasi kepada teman-teman. Ternyata boleh sales kamu tinggi, ternyata tahun lalu lebih tinggi lagi. Nah, ada penurunan growth, memang dia tercapai yang targetnya.
Sip, terima kasih banyak Baik. Pak Lukman. Waktu juga yang menentukan Betul. bahwa kita harus cukupkan sampai di sini dulu. Tapi kita sudah mendapatkan pencerahan banyak pada saat ini dari Pak Lukmanul Hakim bahwa laporan bukti laba itu sedemikian penting. Kemudian ada beberapa macam laporan bukti laba. Apa manfaatnya kita sudah dapatkan semuanya. Insya Allah ini akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman sahabat Inspire semuanya, dan tentunya juga siapapun yang melihat tayangan ini di YouTube insya Allah akan mendapatkan manfaat pentingnya laporan keuangan dari suatu perusahaan. Terima kasih banyak Pak Lukman atas pencerahannya. Sama-sama. Insya Allah apa yang kita bincangkan ini bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan mengenai finance berikutnya. Baik. Di episode obras berikutnya Pak. Baik Pak Pri, terima kasih. Kami tunggu undangannya. Oke. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat. Salam inspirasi untuk sahabat Inspire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.